Halo semuanya, selamat datang di reading kali ini. Nah, jadi kali ini aku akan ngebahas lebih ke trauma atau apapun yang kita pendam selama ini dari waktu kita masih kecil, dari pertama kali kita belajar, dari pertama kali kita tumbuh. Nah, jadi trauma di sini tuh apa sih? Trauma ini lebih aku artiin ke arah apa ya namanya? Ke arah kayak kebutuhan kita yang gak terpenuhi atau mindset yang ketanam dalam diri kita atau luka-luka yang tertanam di dalam diri kita gitu ya, yang luka-luka yang tertanam di dalam jiwa kita selama waktu pembelajaran kita di awal. Jadi waktu kita pertama kali bertumbuh, waktu kita masih kecil, entah itu dari keluarga, dari orang-orang sekitar kita, tetangga-tetangga kita, atau dari teman-teman kita, pergaulan kita di sekolah, di rumah, apapun itu. Pokoknya dari hubungan-hubungan kita itu atau apapun yang kita lihat selama kita waktu masih kecil. Nah, kayak gitu apapun itu yang tertanam di dalam diri kita yang mungkin udah kita lupain kejadiannya itu tepatnya apa, tapi intinya si trauma ini, energi ini termanifestasi ke arah lain gitu loh, ke dalam pokoknya dia intinya ngefek ke kehidupan kita saat ini gitu. Nah, kita akan ngebahas nanti traumanya ini trauma apa aja, efeknya gimana ke kehidupan kita sekarang, gimana cara nyembuhinnya, lebih ke gimana cara mulai usaha nyembuhinnya sih. Soalnya gimana penyembuhan trauma ini nggak akan berjalan dengan cepat, nggak akan instan, butuh usaha, butuh penyesuaian. Misalnya pun nanti kalian udah nemu titik terang, tetap butuh nanti ada tantangan baru gimana kita nyeimbanginnya kayak gitu. Nah, terus pokoknya intinya kita mulai dari step one aja dulu di sini. Kita lihat dulu gimana nantinya ya gitu. Oh ya, kalau misalnya kalian belum pernah lihat pick a card reading kayak gini, video-video pilih kartu kayak gini, intinya kalian cuma milih ini pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Kalian lihat kalian lebih cocok sama yang mana, kalian lebih kayak tertarik ke yang mana. Kalian bisa meditasi dulu, tenangin pikiran kalian dulu, atau apapun itu kalian rasain yang energinya paling cocok sama kalian yang mana. Nanti di timestamp di description box itu aku cantumin timestamp, atau di comment box terserah kalian mau yang mana, itu sama aja. Aku cantumin timestamp, kalian bisa langsung ke file yang kalian pilih itu, terus tinggal dengerin aja apa yang aku bacain untuk kalian. Oh ya, jangan lupa selalu untuk ambil apa yang resonate sama diri kalian aja, kalau yang enggak biarin aja, mungkin itu pesan untuk orang lain gitu ya. Oke, see you di reading kalian. Halo Pal 1. Nah, kali ini nggak usah pakai disclaimer atau gimana-gimana, kita langsung mulai aja ke readingnya. Jadi 3 kartu ini yang kalian pilih ini akan ngelambangin kayak trauma-trauma apa aja yang terpendam dalam diri kalian, ketakutan apa yang terpendam dalam diri kalian, walaupun itu kalian sadar nggak sadar. Apapun itu, pokoknya ketakutan apapun yang berpengaruh ke kehidupan saat ini gitu ya. Sama mungkin kayak penyebabnya, datangnya dari mana kayak gitu. Nah, kita dapat pertama happy reverse. Oh ya, untuk kali ini aku biasa nggak baca reversal untuk oracle card, tapi kali ini aku akan baca ya untuk pesan yang lebih dalam. Terus kita dapat truth be told. Kenapa kayak nggak fokus banget. Nah, sama dapat the tribe reverse. Nah, intinya adalah yang aku dapat gini. Fokusin dulu. Oke. Nah, intinya adalah yang aku dapat, kalian itu nggak bisa benar-benar mengekspresikan. Kalian terlatih untuk kayak mungkin di tempat dimana kalian tinggal, di rumah kalian, atau di komunitas kalian, di pokoknya dimanapun tempat kalian berasal itu dianggap ada anggapan bahwa ngungkapin perasaan itu merupakan kelemahan, atau kayak nggak ada yang peduli sama perasaan kalian, mau kalian ungkapin kayak apapun, atau kalian kayak dianggap too much kalau kalian ngekspresiin perasaan kalian, mau perasaan kalian sedih, senang, atau apapun itu. Jadi intinya kalian itu nggak bisa benar-benar bebas mengekspresikan diri kalian, mengekspresikan hati kalian. Bahkan kalian tuh kayak nggak bisa ngebuka hati kalian gitu untuk benar-benar ngerasain segala sesuatu, karena kayak itu udah
seiring berjalannya waktu, karena di tahap-tahap pembelajaran kalian itu kalian nutup itu, kalian kayak, oh ternyata ini nggak boleh dibuka, oh ternyata aku nggak boleh ngerasain, oh ternyata perasaan ini nggak boleh diekspresiin, kayak gitu-gitu. Itu tuh kalian benar-benar tutup, kalian nggak buka lagi. Dan apapun yang kalian rasain di dalam itu kan, ya walaupun kalian tutup, pasti kan ada aja energi-energi perasaan yang timbul gitu loh di hati kita, pasti ada aja yang tumbuh di hati kita. Nah itu semua tuh bakalan terpendam di dalam diri kita, sampai akhirnya itu bisa bikin overwhelm sendiri gitu loh, kayak terlalu banyak energi yang terkumpul di dalam tubuh kita gitu intinya. Nah itu, entah itu dari manapun itu berasalnya, pokoknya intinya adalah kalian terbiasa untuk memendam perasaan kalian, untuk menganggap perasaan kalian itu kelemahan atau memalukan kalau misalnya kalian ngekspresiin itu, atau ya itu. Tapi intinya itu semua tuh cuma datang dari ke nggak mampuan orang-orang itu gitu loh. Maksudnya kayak mindset kalau perasaan itu, tapi ini menurut aku pribadi sih, mindset dimana orang nganggep perasaan itu kelemahan itu cuman orang yang ngerasa nggak aman sama perasaannya sendiri, sampai dia pengen semua orang juga ngerasa kayak gitu. Nah jadi sebenarnya itu perasaan yang nggak perlu ada di dalam diri kita gitu. Itu nggak, mindset itu nggak perlu ada di dalam diri kita. Itu cuma sesuatu yang ditumbuhin orang untuk mengobati, untuk untuk memperingan, ya untuk memperingan insecurity dia itu kayak gitu. Terus kita masuk ke tarot. Jadi ini akan ngejelasin kita apa ya, kok aku juga lupa. Oh ya, efek dari si trauma-trauma yang terpendam dalam diri kalian ini ke kehidupan kita yang sekarang. Yang pertama kita dapat 5 of Pentacles reverse, kita dapat 9 of Wands reverse, 4 of Wands reverse, terus kita dapat 6 of Swords reverse, sama King of Wands. Nah jadi yang aku lihat di sini adalah perasaan-perasaan yang ketumpuk di dalam diri kalian itu, karena itu benar-benar kalian cuma kumpulin di sini nih. Kalau si All ini kan jendelanya dibiarin kebuka. Nah kalau kalian biarin dia ketutup tapi banyak yang tumbuh di dalamnya, pada akhirnya itu akan kebanyakan juga buat kalian. Kalian nggak tahu energi itu mau dipakai buat apa di dalam tubuh kalian, karena kalian nggak dilatih untuk pakai energi itu dengan benar gitu loh, untuk ngeluarin energi itu dengan benar, untuk ngerasain energi itu, buat ngakuin kalau energi itu ada. Jadi kalian kayak sekarang si emosi itu nggak tahu mau lari kemana, nggak tahu mau kabur kemana. Pada akhirnya kalian yang kabur sendiri dari orang-orang yang sayang sama kalian, orang-orang yang benar-benar sayang sama kalian, orang-orang yang nawarin tempat aman untuk kalian. Karena gini, kalau misalnya kita ada trauma sama sesuatu, badan kita akan terbiasa untuk untuk berproses sesuai gimana kita biasa. Badan kita akan berproses gimana biasanya kita berproses gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa untuk ngerasa nggak aman, misalnya kita udah terbiasa untuk merasa nggak aman, untuk merasakan sesuatu, kalau ada orang pun yang menghargai perasaan kalian, orang yang akan menghargai perasaan kalian juga akan jadi ngerasa nggak aman sama orang itu gitu loh. Karena itu apa yang terbiasa di dalam tubuh kalian terbiasa bergerak dengan mekanisme kayak gitu. Nah itu semua tuh kalian bawa kabur pada akhirnya, dan itu tumbuh jadi sesuatu yang lain karena itu nggak bisa kalian ungkapin dengan benar. Mungkin itu pada akhirnya timbul jadi kemarahan, rasa kebencian sama diri kalian sendiri, sama orang-orang di sekitar kalian. Kayak kalian ngerasa kayak kenapa sih nggak bisa ini, kenapa sih nggak bisa kayak gitu. Jadi energinya larinya tuh lebih ke kayak situ. Terus kalian juga mungkin jadi kayak lebih, karena banyaknya energi yang terkumpul itu, jadi kayak lebih banyak kalian ngerasa kalau kalian tuh korban gitu loh. Maksudnya ini bener-bener aku nggak ada maksud ngata-ngatain atau gimana, nggak ada bermaksud bilang hal-hal negatif atau gimana, cuma ayo kita ngelihat dari sudut pandang yang objektif ya. Intinya kalian ngerasa kalau semua orang di dunia ini tuh ada untuk menyakiti kalian gitu loh. Kayak
karena kurangnya tempat untuk kalian mengekspresikan emosi kalian, mengekspresikan perasaan kalian jadi perasaan kekurangan itu ada terus dan berputar terus di dalam diri kalian. Walaupun sebenarnya banyak mungkin orang-orang baru yang nawarin rasa aman untuk kalian, itu yang tadi aku bilang itu, tapi pada akhirnya kalian ngerasa semua orang itu ada untuk untuk suppress, untuk menekan perasaan kalian di dalam diri kalian, karena itu yang kalian terbiasa kayak gitu. Itu efeknya dari trauma ini, dan itu nggak apa-apa gitu loh, itu emang wajar. Itu gimana cara kita belajar, gimana cara tubuh kita terbiasa, dan itu benar-benar otomatis, jadi itu bukan kesalahan kita sepenuhnya gitu. Terus ini ada kayak dimana kita bisa fokus untuk memulai penyembuhan dari trauma ini. Sekali lagi aku bilang, ini bukan serta-merta seluruh step yang harus kalian laluin untuk menyembuhkan trauma kalian. Dan misalnya pun kalian udah ngelakuin ini semua, nggak secara instan trauma itu akan sembuh, karena itu akan berjalan terus, karena itu akan sisanya itu nggak mungkin langsung 100% sembuh. Nggak tahu ya, mungkin ada aja yang kayak gitu, tapi itu emang udah beruntung banget. Tapi biasanya itu butuh waktu, butuh usaha lebih, butuh penyeimbangan. Misalnya pun udah maju satu step, itu yang tadi aku bilang, misalnya pun udah maju satu step, pasti bakalan butuh penyeimbangan lagi gitu loh. Nah, kita mulai aja langsung kemana kalian harus fokus. Pertama kita dapat ceremony dengan invocation, kita dapat tree dengan grounding, kelihatan kan ya, sama dapat eagle dengan communion. Nah, gimana caranya? Jadi gini, dimulai dari invocation tuh lebih kayak doa, lebih kayak masuk ke dalam spiritual kita lagi. Masuk ke dalam spiritual kita lagi. Apapun yang kita percayain, pokoknya intinya kita mengabdikan jiwa kita ke sana gitu loh, mengabdikan seluruh intensi kita ke satu hal gitu. Kayak misalnya kalau berdoa, kita kan benar-benar fokus sama doa itu, kusyuk sama satu doa itu. Nah, kalian coba fokus kalian itu lebih ke diri kalian sendiri gitu loh, lebih ke perasaan kalian yang terdalam itu. Jadi kalau di doa kita kan benar-benar fokus sama perasaan kita yang terdalam, kita benar-benar ngerasain kehadiran yang maha kuasa di dalam diri kita gitu kan. Nah, coba kalian rasain itu gitu loh, kalian rasain sesuatu yang lebih tinggi itu yang ada di dalam diri kalian, jiwa kalian benar-benar rasain itu, dan kalian biasain sama perasaan itu, perasaan terbiasa sama jiwa kalian, sama perasaan-perasaan kalian rasain di dalam diri kalian biasain itu teh. Kenapa muter-muter, pokoknya intinya kalian biasain untuk merasakan apa yang kalian rasakan, dan jadilah tempat aman untuk kalian ngerasain itu gitu. Jadi misalnya kalian sekarang ngerasa sedih nih, kalian ngerasa marah, biarin aja diri kalian ngerasa marah itu sampai akhirnya marah itu hilang sendiri gitu loh. Pada akhirnya si marah itu akan pergi sendiri kalau kalian biarin lepas gitu. Atau kalian ngerasa seneng atau apa, kalian biarin aja badan kalian bergerak sendiri gitu, biarin jiwa kalian ini memimpin tubuh kalian. Ya itu, biarin jiwa kalian ini, perasaan kalian ini memimpin tubuh kalian untuk sementara gitu. Tapi ingat, at the point, jangan sampai ini ngerugiin orang lain, jangan sampai nyakitin orang lain, jangan sampai nyakitin diri kalian sendiri gitu. Terus grounding ini juga bisa kita lakuin. Jadi grounding itu lebih kayak ke kalian ke ini tau gak sih phrase yang sekarang kayak lagi itu banget di Twitter, di Instagram banyak banget disebut kayak touch the grass gitu loh, sentuh rumput, touch the grass, touch the ground, kayak gitu-gitu. Nah, intinya tuh itu, kita balik lagi ke tanah, balik lagi ke tempat dimana kita bisa ngerasa aman, kita benar-benar ngerasa berpijak, kalian ngerasain pijakan kalian di bumi ini. Dan kalau misalnya itu pikiran-pikiran yang bingung, oh ya pokoknya intinya kalau kalian udah kembali ke tanah, serem banget, bukan gitu maksudnya, cuman intinya kalau kalian udah benar-benar kembali ke pijakan kalian rasain pijakan kalian, pada akhirnya perasaan-perasaan lainnya itu akan timbul sendiri. Karena kenapa? Karena
kalau kalian udah ngerasain pijakan kalian itu, secara otomatis tubuh kalian itu akan ngerasa tenang. Kalau kalian benar-benar mindful sama pijakan kalian, secara otomatis tubuh kalian itu ngerasa tenang karena tubuh kalian itu ada pijakannya gitu loh. Kalau kita punya pijakan di bawah kita, itu kan pasti kita otomatis lebih kayak tenang gitu. Nah, perasaan-perasaan itu akan muncul sendiri dan kalian benar-benar rasain. Kalau perasaan yang kalian gak mau, kalian rasain perasaan itu turun ke dalam tanah, diserap sama tanah, kayak gitu. Itu namanya grounding. Itu bisa dilakukan dengan meditasi atau kalian diem aja di tanah, terserah, itu terserah kalian. Terus ada juga communion. Communion tuh lebih kayak ke kalian bisa kayak ngobrol sama orang-orang yang kalian percaya. Atau kalau misalnya pun kalian terbiasa buat nggak percaya sama orang-orang di sekitar kalian terlalu takut, terlalu malu untuk ngasih lihat perasaan kalian ke orang-orang lain, seenggaknya kalian bisa mulai sama diri kalian sendiri. Atau mulai sama Yang Maha Kuasa. Dari itu tadi doa, atau kalian mulai sama diri kalian sendiri, kalian meditasi. Kalian fokus ke hati kalian tuh ngerasain apa, itu kalian benar-benar rasain. Tapi jangan biarin itu ngontrol diri kalian, kayak gitu. Atau bisa juga kalian lakuin dengan journaling. Journaling itu benar-benar membantu banget kalau buat aku. Jadi kalian, apapun yang kalian rasain, kalian gak usah peduliin bahasanya, kalian gak usah peduliin kata-katanya, mau kalian kata-kata kasar atau apapun itu, kalian tulis semua di dalam satu kertas. Tulis pakai tangan kalian sendiri atau kalian mau tulis di note HP, terserah, apapun yang kalian ngerasa lebih enak, kalian ngerasa lebih aman. Pokoknya intinya kalian tulis semuanya, dan itu tumpahin semuanya, terus kalian baca ulang lagi semuanya, kalian rasain, kalian tahu perasaan itu, seenggaknya kalian ngakuin perasaan itu ada. Itu udah step pertama gitu. Nggak usah malu. Kadang kita kalau udah terbiasa buat ngerasa malu, emang kita bakalan ngerasa malu sama diri kita sendiri juga. Itu mungkin terjadi. Tapi untuk sekarang, please gak usah malu sama diri kalian sendiri. Bikin diri kalian sendiri tuh ngerasa aman sama diri kalian sendiri untuk ngerasain apapun. Kayak gitu ya. Terus, ini lanjutannya. Apa aja yang bisa kita lakuin? Pertama, kita dapat Porcupine Spirit. Time for a Beginner Mind. Terus G-Ray Spirit, See the Big Picture. Sama Bobcat Spirit, Life is a Mystery. Nah, jadi dari 3 kartu ini, pertama dari Porcupine ini, kita lihat ininya, Time for a Beginner's Mind. Jadi kita mulai dari apapun yang kalian yakinin itu yang kalian pelajarin seiring kalian tumbuh. Misalnya kalian ngerasa itu udah gak sesuai sama diri kalian, itu udah gak nyaman sama diri kalian tuh selalu boleh untuk memulai dari baru lagi. Kalian buang itu, kalian lepasin mindset itu, dan ini juga prosesnya juga pasti butuh waktu dan butuh usaha lebih, butuh penyesuaian lebih, karena ini udah ketanam bertahun-tahun dan itu pasti susah untuk, kayak misalnya pohon yang akarnya udah bertahun-tahun ketanam di dalam tanah gitu, pasti makin susah gitu loh buat dicabutnya. Makin kuat dia berdiri, makin dalam si akar itu tumbuh, dia pasti akan lebih susah buat dicabutnya. Sama kayak mindset kita, apa yang ketanam di dalam otak kita, makin lama kita memegang prinsip itu, makin lama kita memegang mindset itu makin susah untuk dicabutnya. Jadi sabar aja sama diri kalian, tapi itu bisa dilakuin sedikit-sedikit, mulai dari satu serabut akar gitu misalnya, sampai pada akhirnya itu serabut akar itu akan berkurang terus, dan bisa kalian tanemin sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang baru kalian yakinin itu, sesuatu yang kalian ngerasa lebih nyaman untuk dijalanin, kayak gitu. Itu selalu bisa dilakukan, sulit tapi bisa dilakukan. Terus masuk ke G-Ray Spirit ini. Jadi kalau kalian udah bisa benar-benar bersentuhan sama perasaan kalian bisa ngelihat lebih jauh nih. Mungkin dulu kalian diajarin, kalian terbiasa nganggep kalau perasaan kalian ini mengganggu kehidupan kalian sehari-hari, kalian jadi nggak logis, kalian jadi nggak praktikal dalam menjalani kehidupan kalian mungkin, atau itu memalukan buat diri kalian. Mungkin kalian cuma baru lihat dari satu sisi, tapi mungkin kalau misalnya kalian udah akuin perasaan itu ada,
kalian udah lihat sebagai sesuatu yang lain, misalnya kayak tadi kalian tulis itu, kalian ngeliat perasaan kalian sebagai tulisan itu, kalian akan bisa ngelihat perasaan kalian ini dari sisi lain. Mungkin kalian bisa ngeliat kayak ini nih, trust life is a mystery. Apapun yang kalian anggap sesuatu, mungkin dia akan berubah jadi sesuatu yang lain seiring berjalannya waktu gitu loh. Sebenarnya bukan berubah, kalian yang berubah gitu loh, sudut pandang kalian yang berubah. Sudut pandang kalian bakalan jadi lebih luas, lebih bisa ngeliat perspektif lain dari satu perasaan itu. Mungkin perasaan itu pada akhirnya ngarahin kalian ke kayak, jadi kalian tahu apa yang berarti untuk kalian, apa yang kalian takutin. Jadi kalian bisa lebih kenal diri kalian sendiri, apa yang bisa bikin kalian seneng, apa yang bisa bikin kalian sedih. Kayak gitu tuh kalian bisa lihat sendiri gitu loh. Dan itu asik. Dan itu asik sumpah, kenalin diri kita sendiri. Jadi kita tahu kita maunya apa yang mau kita capai di dunia ini, kayak gitu-gitu. Langkah apa yang bisa kita lakuin untuk mencapai itu. Jadi menghargai itu perlu karena pada akhirnya kita akan dapat perspektif lain dari situ. Nah, terus terakhir ini ada kayak pesan dari inner child kita. Jadi inner child kita tuh kayak jiwa anak kecil yang jiwa anak kecil. Jadi intinya jiwa kita waktu kita kecil yang masih ada di dalam diri kita, karena energi itu kan nggak akan hilang. Energi itu nggak muncul dan nggak hilang sendiri. Jadi energi itu bisa berubah menjadi sesuatu yang lain, tapi nggak bisa. Ya itulah intinya, itu pelajaran fisika. Jadi inner child kita yang masih ada di dalam diri kita sekarang yang mau dilihat. Kita punya pesan, kita dapat 8 of Swords reverse, terus 6 of Swords, the Temperance, sama Knight of Pentacles. Nah, jadi si inner child kalian ini sama kayak yang tadi aku bilang itu. Jadi apapun yang tadinya kita rasa apapun yang tadinya kita rasa itu mengikat diri kita, ngebatasin diri kita, yang kita tadi yang ngerasa itu harus ditahan di dalam diri kita, kita pada akhirnya bisa ngeliat kalau itu tuh cuman ilusi kita. Mindset kita itu cuman ilusi kita, ilusi yang tertanam di dalam diri kita yang kita pegang dari kita kecil itu dan mengakar di dalam diri kita itu. Semua perasaan yang kalian kaburin itu, semua perasaan yang kalian lari dari mereka gitu, pada akhirnya kalian akan bisa ngelihat itu sebagai sesuatu yang lain setelah kalian udah bisa benar-benar nyimbangin semua perasaan itu, udah bisa nyimbangin gimana kalian ngatur perasaan kalian, gimana kalian ngerasa aman untuk mengungkapin perasaan itu. Kayak gitu, kalau kalian udah bisa nyimbangin itu, kalian akan bisa ngelihat apa sih yang bisa ditawarin perasaan-perasaan itu untuk kalian, untuk kehidupan kalian yang sekarang gitu loh. Hal positif apa yang bisa diambil, hal apa yang bisa kita mungkin nanti bakalan ada kayak keuntungan material dari kita kenal perasaan kita itu, mungkin ada keuntungan material yang bisa kita dapetin dari itu, atau apapun itu nanti itu akan unfold sendiri kalau kita udah bisa perlahan-lahan mulai ngelepas diri kita dari si ikatan-ikatan ilusi yang ada di diri kita ini, mindset kita ini, dan berhenti kabur dari perasaan-perasaan kita gitu. Oke, pokoknya ini selalu mulai dari step pertama, be in touch sama perasaan kalian sendiri. Itu aja, itu intinya dari reading kali ini yang mau aku sampein. Segini aja, makasih banget udah dengerin sampai akhir, makasih banget udah dengerin sampai sekarang. Jangan lupa lihat video-video yang lain. Mungkin bisa ngasih bimbingan-bimbingan lain atau apapun itu, ngasih insight atau apapun itu. Semoga berguna. Good luck selalu di dalam hidup kalian. Jangan lupa like, subscribe kalau misalnya kalian ngerasa ini membantu kalian. Terus di-share ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian kalau kalian rasa bakalan banyak orang yang bisa terbantu sama reading ini atau bakalan suka sama konten-konten kayak gini. Kalau misalnya ada yang mau kalian tambahin atau mau kalian ceritain, bisa tulis di komen. Bisa tulis di comment section. Apapun yang mau kalian sampein ke orang-orang yang lain, hal-hal positif apapun yang mau kalian sampein, atau sekedar sharing, apapun itu terserah kalian. Oke, gitu aja. Gitu aja. See you in the next reading. Jangan lupa lihat video-video yang lain juga. Ya, dadah. Good luck selalu.
Dan ingat selalu sabar sama diri kalian sendiri dalam penyembuhan. Semua butuh proses, semua butuh. Hal 2 kali ini tanpa disclaimer apapun, karena semuanya udah aku jelasin di opening. Jadi kita langsung mulai aja ke reading kalian. Jadi dari 3 kartu ini yang kalian pilih ya itu pokoknya. Dari 3 kartu ini yang kalian pilih akan simbolin kayak trauma-trauma apa yang bisa kalian lihat, bisa kalian sembuhin, kalian coba sembuhin. Terus apa sih namanya, akar-akarnya dari mana, pokoknya intinya kayak gitu ya. Kita dapat yang pertama concrete reverse. Oh ya, buat reading kali ini biasa aku kan nggak ngelihat reversal di oracle card, tapi kali ini aku bakalan lihat untuk pesan yang lebih dalam gitu ya. Terus kita dapat peace sama new life reverse. Nah, jadi intinya adalah yang aku rasain adalah di kehidupan kalian waktu kalian mulai belajar atau apapun itu, pokoknya intinya dari kalian kecil itu kalian kurang kenapa dia mantulin cahaya, intinya adalah kalian tuh sebenarnya pengen berkarya, pengen banyak berkarya, kalian pengen menghasilkan sesuatu untuk kalian banggain, untuk kalian lihat gitu loh, maksudnya untuk kalian tahu kemampuan kalian segimana, atau ya seenggaknya berkarya itu udah bisa dalam hal apapun ya, bisa di seni, bisa jadi apa namanya, penemuan baru, pokoknya intinya banyak yang bisa kalian hasilin, potensi kalian pun cukup untuk itu, kalian tahu itu, kalian ada minat untuk menghasilkan sesuatu itu, tapi kalian ngerasa kalian tuh kurang dukungan, kayak kurang apa sih namanya, kurang dukungan mungkin dari segi, maaf kalau ini sensitif atau gimana, tapi mungkin dari segi finansial atau orang-orang, atau kalian kekurangan orang-orang kayak guidance kalian, atau mungkin kayak ya itu intinya guidance kalian kurang presence gitu, maksudnya kayak apa sih namanya, mungkin orang tua kalian atau siapapun wali yang mengurus kalian dari kecil itu kurang presence di dalam hidup kalian, di dalam perkembangan kalian, pokoknya intinya kalian ngerasa kurang kerjasama, kurang apa sih namanya, kurang ada harmoni. Ya udah semut tuh itu kerjasama juga loh ya, simbol kerjasama, jadi intinya kalian nggak pernah sendiri kok, walaupun kalian ngerasa dulu kalian kurang kurang mendapat energi kerjasama itu di hidup kalian, di apapun yang mau kalian hasilin itu, apapun karya yang mau kalian ungkapin kayak gitu-gitu, walaupun kayak gitu tapi kalian gak akan pernah sendiri gitu. Nah, ya itu intinya, kalian ngerasa kalian kurang dukungan atau kurang encouragement, kurang kata-kata apa sih namanya, kurang kata-kata pujian atau apa, jadi kalian ngerasa setiap kali kalian mulai menghasilkan sesuatu atau kalian ngungkapin kalau kalian mau bikin satu karya gitu, kalian ngerasa kayak oh nggak penting ya, oh kalau gini nggak penting ya, kayak gitu gitu loh, banyak banyak hal kayak gitu gitu ya, intinya gitu, kayak kalian mau menghasilkan ya itu. Aku ulang-ulang lagi, bentar ya, aku minum dulu. Balik lagi, pokoknya kalian paham intinya traumanya bentuknya kayak apa, asalnya mungkin dari mana, atau ini juga bisa sebenarnya enggak, langsung kita lanjut aja ke tahap berikutnya. Jadi di tarot ini kita mau cari tahu efeknya si trauma-trauma ini ke dalam hidup kita yang sekarang itu kayak apa sih gitu. Jadi kita dapat Queen of Wands reverse, Knight of Swords reverse, apa ini, Nine of Cups reverse, Seven of Pentacles, sama Eight of Pentacles. Nah, jadi dari sini adalah aku ngeliat kalau mungkin karena kita tadinya udah kayak ngerasa si passion kita, si dorongan kita untuk menghasilkan sesuatu tadi itu, untuk berkarya itu nggak mendapat dukungan, terus kita jadi kayak
aku ngerasanya di yang sekarang ini, jadi kan gini, kalau misalnya kita terbiasa melakukan sesuatu waktu masih kecil, kalau kita kayak misalnya belajar, misalnya kita tahu nih kalau misalnya kita mau berkarya, terus ternyata orang-orang di sekitar kita itu responnya nggak sesuai apa yang kita mau, kita nggak akan dapat dukungan. Kita akan belajar kalau ketanam di pikiran kita kalau misalnya kalau kita mau berkarya itu orang tuh nggak akan pernah ngasih kita dukungan gitu loh. Nah jadi buat apa passion itu, jadi kita jadi mikir kalau buat apa passion itu ada gitu loh, buat apa kita ngelihat passion kita, buat apa kita ngelihat inspirasi-inspirasi yang muncul di dalam diri kita itu, buat apa kita fit itu lagi gitu loh, buat apa kita ngasih makan itu lagi. Jadi intinya yang aku lihat sekarang adalah kalian tuh kayak udah apa ya namanya, diri kalian kecil jadi diri kalian waktu masih kecil itu yang penuh inspirasi itu pada akhirnya perlahan-lahan redup gitu loh inspirasinya kalian, karena inspirasi itu nggak pernah kalian sentuh lagi, kalian nggak pernah lihat lagi, inspirasi itu nggak pernah kalian explore lagi. Mungkin waktu kecil dulu kalian seneng explore ini, oh ternyata asik ya kalau bikin ini, ternyata asik ya kalau bikin ini, terus ternyata orang-orang di sekitar kalian responnya nggak sesuai yang kalian inginkan, kalian jadi nggak ngerasa itu penting lagi juga gitu loh. Jadi karena kalian diajarin itu nggak penting, kalian ngerasa itu udah nggak penting lagi, jadi akhirnya kalian mau maju pun juga tersendat gitu loh, karena kalian nggak tahu mana yang penting untuk diperjuangin, mana yang enggak. Inspirasi kalian pun itu juga udah tertutup gitu loh, karena kalian udah nggak pernah, karena kalian nggak ngebiasain kontak sama inspirasi kalian itu, jadi kayak ada senggang gitu loh di antara kalian sama inspirasi kalian, sama fire yang ada di dalam diri kalian kayak gitu. Nah terus dari Nine of Cups ini juga kita bisa lihat kalau Nine of Cups, Seven of Cups, sama Eight of Cups. Jadi apapun, karena karena mungkin dulu usaha kita nggak dihargain, atau dulu ide-ide kita itu nggak dihargain, maksudnya nggak dihargain apa yang kita butuhin gitu, kita jadi cenderung nggak pernah ngerasa puas gitu loh. Kayak misalnya kita usaha apapun, karena kita terbiasa sama mindset nggak dihargai itu, seusaha apapun, seusaha sebesar apapun usaha yang kita lakuin dalam pekerjaan kita sekarang, misalnya bisa dalam tugas-tugas kita sekarang, itu kita jadi kayak susah untuk ngerasa puas, karena kita terlatih ngelihat orang yang nggak menghargai usaha kita dulu, nggak menghargai ide-ide kita dulu. Kita jadi terbiasa untuk melakukan itu juga. Kalau waktu kita kecil kan kita bakalan terbiasa untuk mencontoh apa yang orang-orang yang jadi kayak role model kita, biasanya kan orang tua kita, guru kita, atau guidance kita, atau siapapun itu. Kalau kita terbiasa untuk melihat mereka nggak menghargai kita akan cenderung nggak menghargai diri kita sendiri juga gitu loh. Jadi usaha sebesar apapun, hasil sebesar apapun yang kalian dapat, pada akhirnya kalian ngeliat itu juga cuman kayak gitu loh. Maksudnya kayak, oh aku cuma dapat segini ya, kayak gitu loh. Pada akhirnya kita jadi susah untuk menghargai diri kita sendiri, menghargai usaha kita, menghargai hasil yang udah kita dapat, menghargai ide-ide kita apapun itu gitu. Itu efeknya untuk kehidupan kita yang sekarang. Terus berikutnya ini ada kayak kemana kita bisa fokus untuk memulai penyembuhan. Aku mau tegasin lagi, penyembuhan yang dimaksud di sini mungkin kayak baru mulai, kayak titik pertama, hal pertama yang bisa kita mulai gitu loh. Maksudnya kayak langkah pertama di tangga gitu. Misalnya anak tangga ini ada kayak banyak gitu, ada kayak tinggi gitu kan, banyak. Aku nggak mau ngasih harapan kalian kalau kalian ngelakuin apa yang aku sebutin di sini terus kalian langsung lompat ke berapa tangga gitu, langsung maju berapa tangga, enggak. Mungkin ini baru mulai satu tangga, mungkin ini udah kayak mencakup 2 tangga. Itu tergantung kalian juga, bukan tergantung usaha kalian, balik lagi tergantung waktu yang kalian butuhin gitu loh. Dan kalian waktu berapa lama pun yang kalian butuhin itu nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya kasih diri kalian sendiri rasa aman untuk sembuh, untuk berusaha sembuh. Hargain usaha kalian untuk sembuh, itu yang terpenting. Dan penyembuhan itu penyembuhan trauma terutama itu nggak bisa benar-benar, nggak bisa langsung kalian ngelakuin 1 step, kalian ngelakuin 2 step terus kalian sembuh sepenuhnya, enggak. Itu nggak akan pernah sembuh. Tapi yang bisa kita lakuin cuman mengurangi efeknya efeknya ke respon kita terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita saat ini, kayak gitu. Jadi itu pun juga butuh proses, butuh waktu. Misalnya pun kalian ternyata kayak udah nemu sesuatu, nanti juga
bakalan ada konflik lagi, ternyata itu kelebihan atau gimana, itu perlu penyeimbangan lagi kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang instan di dunia ini. Terus kita mulai kemana kita harus fokus untuk penyembuhannya, untuk mulai penyembuhannya. Kita pertama ada kristal dengan fokus, Green Man dengan sinergi, bengkok, sama Nido dengan vulnerability. Nah, jadi yang pertama pertama yang aku tertarik ke situ tuh adalah kristal ini. Nah, jadi dengan adanya kristal itu kita jadi bisa lebih tahu. Kita jadi bisa lebih tahu apa yang kita butuhin, apa yang namanya? Apa yang kita butuhin, apa yang kita kayak kalimat-kalimat apa sih yang kita butuh? Kalimat-kalimat apa sih yang kita butuh untuk jadi semangat diri kita? Nah, coba mulai. Mungkin kalian bisa coba mulai nulis itu semua, nulis apa kebutuhan kalian. Coba jadi orang lain yang memenuhi kebutuhan kalian itu. Jadi kalau misalnya pun kalian terbiasa kebutuhan kalian terpenuhi, kalian gak terbiasa dapat dukungan yang kalian butuh itu dari orang-orang lain, cobalah jadi orang lain itu yang kalian butuhin mulai dari sekarang. Itu aku tahu ini juga susah karena kita juga terbiasa mencontoh orang-orang yang nggak ngasih kita dukungan yang kita butuh itu. Cuman bisa dicoba. Misalnya kalian tulis nih, kalian journaling, kalian tulis apa aja yang kalian butuh, kalimat-kalimat apa yang kalian butuh dengar, dan kalian coba berulang-ulang kali kalian ngomongin itu di dalam pikiran kalian sendiri, kalian ngomongin itu di depan kaca atau apapun itu. Jadi kalian terbiasa untuk mendengar apa yang kalian maaf. Jadi kalian ngubah fokus kalian itu ke hal-hal yang sebenarnya kalian butuh dengar gitu loh, yang nggak di fulfill selama kalian bertumbuh itu. Nah gitu, terus aduh jadi miring. Aduh maaf ya. Dah. Nah, terus balik lagi ke yang tadi itu. Karena untuk untuk tahu apa yang kita butuh itu kita butuh gini nih. Karena untuk tahu apa yang kita butuh itu seiring berjalannya waktu, kalau kita ditolak terus sama si dukungan yang kita butuhin itu, pasti akan ada sesuatu yang tumbuh, itu namanya ego. Yang namanya ego kayak seakan-akan kayak kita nggak butuh dukungan itu, kita nggak butuh support itu, kita nggak butuh bantuan itu. Kita jadi kayak nanemin ego di dalam diri kita sendiri. Oh enggak kok, aku bisa sendiri. Oh enggak, aku nggak butuh kok dukungan itu. Oh ini nggak penting kok, kayak gitu-gitu. Butuh bakalan tumbuh ego itu. Dan ego itu di kehidupan kalian saat ini itu bisa kayak mengganggu keseimbangan diri kalian gitu loh sebenarnya. Jadi apapun yang kalian butuhin itu pada akhirnya si ego itu ngalangin diri kalian untuk memenuhi itu buat diri kalian sendiri. Gimana caranya? Itu kalian harus benar-benar terbuka sama diri kalian sendiri. Kalian harus bisa benar-benar ngerasa aman sama diri kalian sendiri. Mungkin aku ngerasa satu hal yang bisa kalian lakuin adalah kalian coba meditasi atau apapun yang berhubungan sama heart chakra kalian, sama cakra hati kalian. Jadi kan kita punya cakra ya. Cakra itu kayak sumber energi, bukan sumber sih, apa sih namanya, pusat energi di dalam tubuh kita. Nah kalau heart chakra ini lebih ke kayak empati, lebih ke kayak compassion, kayak gimana kita ngerasa aman, gimana kita ngasih kasih sayang, kayak gitu-gitu. Coba kalian googling lebih banyak soal hal itu, pelajarin soal hal itu, kalian meditasiin, kalian lebih in touch sama hati kalian, sampai kalian ngerasa nyaman untuk terbuka sama diri kalian sendiri, kayak gitu, untuk terbuka sama kebutuhan kita sendiri. Apapun itu, jangan judge diri kalian jadilah tempat aman untuk diri kalian. Jangan jadi orang-orang yang gak memenuhi kebutuhan dukungan kalian itu. Kalian harus bisa jadi orang yang memenuhi kebutuhan kalian sendiri gitu. Karena gimana yang bertanggung jawab atas diri kita ya diri kita sendiri. Mungkin kita bisa bilang kayak ya aku kan terlatih buat ini, aku kan dari dulu belajarnya kayak gini gitu.
Tapi pada akhirnya megang kendali atas hidup kita ya diri kita sendiri. Mau ajaran apapun yang masuk ke dalam diri kita, pada akhirnya gimana cara kita menyingkapinya itu diri kita sendiri gitu loh. Waktu kita dewasa, gimana kita menyesuaikan itu sama diri kita, kayak gitu. Jadi belajarlah untuk terbuka sama hati kalian. Apapun yang hati kalian rasain, apapun yang hati kalian butuhin, akui itu. Dan jangan pernah malu sama diri kalian sendiri. Karena apapun itu valid. Terus ini lanjutannya kita dapat horse spirit, freedom is yours. Be at home dari wombat spirit, sama armadillo spirit, set healthy boundaries. Nah, balik lagi ke yang tadi, karena adanya ego di dalam diri kita itu, kita harus ngebatasin di mana ego itu bisa, kapan ego itu membantu kita, kapan ego itu malah kayak menghalangi kita harus tahu batasnya itu di mana, caranya gimana, caranya ya dicatat apa yang kalian butuhin itu. Balik lagi, kalian benar-benar pelajarin gimana caranya kalian ngerasa nyaman sama kondisi kalian saat ini, gimana kalian benar-benar ngerasa nyaman sama diri kalian sendiri. Kalian belajar untuk terbuka, bebas untuk mengutarakan pendapat kalian. Pada akhirnya kalian bisa in touch sama inspirasi kalian lagi ini, sama sama ide-ide kalian. Pada akhirnya ide-ide itu akan mengalir lagi juga gitu loh, secara otomatis. Kalau kalian udah bisa ngerasa nyaman sama diri kalian, udah ngasih perasaan aman sama diri kalian, ngasih dukungan buat diri kalian sendiri, pokoknya intinya kalian biasain sama kata-kata itu, sama itu. Makanya afirmasi itu penting. Kalian lihat ke kaca atau kalian ulang-ulang di pikiran kalian kalau kalian tuh selalu aman dan kalian selalu punya dukungan, kalian selalu mendukung diri kalian sendiri. Itu aja yang penting intinya. Sampai akhirnya perasaan nyaman itu akan tumbuh sendiri dan kalian akan jadi kayak bebas sendiri gitu loh untuk mengungkapin apapun itu, untuk untuk mengungkapin ide-ide yang ada di dalam diri kalian yang selama ini ketahan. Kayak gitu akan keluar sendiri. Terus yang terakhir ini ada pesan dari inner child yang ada di dalam diri kalian yang mungkin mau didengar. Jadi kita coba salurin. Yang pertama kita dapat Emperor. Kita dapat Three of Swords. Reverse. Dapat Five of Wands. Sama ini tadi hijau, yang tadi aku bilang itu soal heart chakra, ternyata ininya juga hijau. Jadi coba mungkin itu clue untuk kalian untuk lebih in touch sama heart chakra kalian. Ini juga ada hijau, Five of Swords. Nah, bentar ya. Jadi inner child kalian ini mau bilang kalau kalian itu selalu cukup. Diri kalian sendiri itu selalu cukup. Mau kalian butuh dukungan dari orang lain, mau kalian butuh bantuan dari orang lain, kalian ngerasa kalian butuh dibantu, kalau nggak kalian nggak akan jalan. Apapun itu kalian tuh akan selalu cukup. Dan misalnya pun kalian ngerasa nggak cukup, inner child kalian tuh selalu ada di dalam diri kalian. Inner child kalian tuh selalu ada untuk kalian curhat misalnya, atau kalian mau bilang kayak, mau kasih aku dukungan dong, kasih aku itu dong. Coba kalian ngomong kayak gitu dan kalian meditasi, kalian akan ngerasain dukungan dari inner child kalian itu, dan kalian akan ngerasa kalian benar-benar ada di tahta kalian sendiri gitu loh. Kalian akan ngerasa kalian aman untuk berjuang, kalian aman untuk menghasilkan apapun yang mau kalian hasilin, mau ngungkapin perasaan kalian atau apapun itu, kalian akan ngerasa aman sendiri. Dan jangan biarin apapun yang hati kalian itu butuh, ternyata kalian malah dapat yang sebaliknya gitu. Itu jangan biarin itu kayak menghentikan pikiran kalian pada akhirnya. Soalnya misalnya kalian ngebiarin itu ada di dalam diri kalian, itu cuman bakalan jadi kayak konflik sama apa yang kalian yakinin gitu loh. Iya, intinya itu. Ya ini intinya itu. Jadi kalian ini yang tadi balik lagi, kalian tetapin batasan apa yang kalian yakinin sekarang, apa yang kalian rasa kalian udah gak nyaman lagi ngejalaninnya. Kayak gitu tuh kalian bener-bener di list apa yang bikin kalian ngerasa kayak ini gak sesuai sama diri kalian atau apapun itu, kalian bener-bener list. Dan si inner child kalian ini mau kalau si konflik
konflik apapun yang ada di dalam diri kalian itu pada akhirnya akan mengajarkan kalian sesuatu gitu. Mungkin kalian nggak bisa lihat sekarang, tapi nanti itu akan terungkap seiring kalian belajar untuk terbuka sama diri kalian, sama inspirasi yang ada di dalam diri kalian. Itu pokoknya intinya kalian lebih hargain itu. Dan misalnya pun ya udah gitu aja yang bisa aku sampaikan. Dari tadi juga udah rambling. Oke, intinya makasih banget udah dengerin sampai sekarang. Dan ingat sekali lagi, penyembuhan itu gak ada yang instan. Jadi sabar aja sama diri kalian sendiri. Terima diri kalian, sayangi diri kalian dimanapun kalian berada saat ini. Segimanapun progres kalian saat ini, itu dimana kalian emang seharusnya berada gitu. Kalau kalian merasa terbantu atau kalian ngerasa dapat pencerahan dari video ini, bisa di like videonya, subscribe channel aku. Terus kalian bisa komen apapun yang kalian mau cerita, kayak gimana yang aku omongin ini resonate sama hidup kalian, atau kalian mau berbagi gimana cara kalian sembuh, atau mau sekadar sharing pengalaman kalian atau apapun itu. Terus bisa juga di-share ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan terbantu sama reading kayak gini atau bakalan nikmatin konten kayak gini. Oke, gitu aja. See you in the next reading. Good luck selalu. Ingat untuk selalu sabar. Dadah. See you in the next reading. Halo Pal 3. Kali ini tanpa disclaimer, tanpa apa, kita langsung masuk ke readingnya gitu ya. Nah, jadi ini dari 3 kartu ini, mereka akan nunjukin jadi kayak trauma kita ada di mana, terus kira-kira karena apa, tumbuh karena apa, kayak gitu. Intinya ini trauma yang mempengaruhi ke kehidupan kita sekarang. Yang pertama kita dapat by the book, terus kita dapat exchanging gift, sama poise tapi reverse. Oh ya, by the way, buat reading kali ini biasa kan aku nggak baca reversal untuk oracle card, tapi kali ini aku bakalan baca untuk lihat lebih dalam lagi gitu ya. Nah, jadi yang aku rasain dari bentar. Jadi yang aku rasain saat ini adalah kayaknya yang kalian rasain juga deh. Mungkin kalian ini tipikal orang yang perfeksionis karena adanya trauma-trauma ini. Kayak si poise ini ke memantulin cahaya. Cuman nih, rasanya kalian tuh harus selalu jadi yang kayak gini gitu loh. Harus benar-benar jadi yang kayak dilihat bagus, harus punya image bagus, harus dilihat jadi kayak misalnya orang paling pintar, misalnya anak yang paling pintar, harus tumbuh jadi anak paling pintar yang ranking terus, yang punya pekerjaan bagus gitu misalnya. Dari dulu kayak rekornya bersih, nggak pernah berbuat kenakalan atau apapun itu. Pokoknya intinya adalah dari trauma ini mungkin kalian terbiasa sama, kayaknya ini lebih ke orang tua atau guardian kalian. Ini bisa juga jadi guru kalian, tapi kalau soal ke teman-teman kayaknya kurang. Ini lebih ke kayaknya kalian merasa tertuntut harus jadi sesuatu yang diharapin dari misalnya orang tua kalian atau siapapun orang yang kalian rasa udah melakukan satu kebaikan untuk kalian gitu loh. Jadi kalian ditanamin satu pola pikir di mana kalian harus ngasih hubungan timbal balik gitu loh. Jadi misalnya kalian udah dirawat nih sama orang tua kalian dari kecil. Misalnya kalian udah dirawat sama orang tua kalian dari kecil. Nah, entah gimana mungkin ini ditanamin sama orang tua kalian atau sama guardian kalian, atau bahkan muncul pikiran ini di diri kalian sendiri, atau kalian lihat artikel atau apapun. Tapi muncul pikiran kalau kalian itu harus ngebalikin apapun yang orang tua kalian itu kasih ke kalian itu ke orang tua kalian lagi gitu. Jadi misalnya orang tua kalian ngebesarin kalian nih, biayain sekolah kalian gitu, misalnya kalian harus ngasih ranking yang bagus untuk orang tua kalian harus ngasih image yang bagus untuk orang tua kalian, dan itu semua tuh kalian ngerasa kalian lakuin harus sesuai sama yang orang tua kalian itu harapin. Jadi mau itu nggak sesuai sama yang kalian pengen, mau kalian pengennya kalian berkembang ke arah mana, tapi kalau orang tua kalian pengennya kalian berkembang ke arah arah itu yang harus kalian tuju. Karena kenapa?
karena kalian harus berterima kasih sama orang tua kalian. Itu mindset kayak gitu yang tertanam di dalam diri kalian. Mungkin ini nggak sepenuhnya jelek, tapi kadang ini jadi kayak membatasi kebebasan si anak ini untuk untuk berkembang sesuai potensinya dia, kayak gitu. Si anak ini maksudnya kalian ya, gitu intinya. Mungkin kalian ngerasa nggak bebas untuk berkembang karena kalian harus ngerasa harus ngebanggain orang tua kalian, harus jadi sesuai kayak yang orang tua kalian mau. Kalau enggak, kalian ngerasa jadi kayak anak durhaka, kan nggak balas budi atau apapun itu. Pokoknya intinya kesempurnaan untuk orang yang udah ngasih sesuatu yang besar itu untuk kalian sebagai rasa terima kasih, kayak gitu. Terus ini dari tarot ini kita bakalan tahu kayak apa sih namanya, efeknya ke hidup kita saat ini, kayak ke kinerja kita di lingkungan sekitar kita atau ke hubungan-hubungan kita ke orang-orang di sekitar kita, kayak gitu-gitu. Terus atau kayak cara kita menghadapi masalah, kayak gitu. Pokoknya intinya efeknya ke hidup kita. Terus kita dapat 7 of Wands, 5 of Pentacles, 5 of Wands reverse. Kok Pentacles sih? Terus ada 10 of Cups, terus Knight of Swords, sama The Fool reverse. Nah, intinya dari sisi kiri yang aku dapetin adalah kalian jadi kayak guarded gitu loh. Jadi kayak apa ya namanya, gimana kalian mengekspresikan diri kalian itu tergantung gimana orang tua kalian mengizinkan kalian gitu. Jadi maksudnya ini itu dari kecil ya, maksudnya didikan dari kecil. Misalnya kalian terbiasa orang tua kalian mengizinkan kalian untuk jadi orang yang kayak A gitu, harus kayak pintar, harus rapi gitu misalnya. Nah sedangkan kalau enggak gini, harus kayak terawat gitu, maksudnya kayak punya jam malam atau ya intinya semacam itu. Tapi sebenarnya kalian tuh mau kayak jalan-jalan sama teman kalian atau apapun itu jadi kayak nggak terrealisasi gitu loh. Jadi kayak ada batasan-batasan yang kalian jadi pasang untuk diri kalian sendiri gitu loh. Jadi kayak kalian ngerantai diri kalian sendiri untuk ngikutin standar yang ditetapin sama si orang yang kalian mau balas budiin ini gitu loh. Dan karena adanya hal-hal yang kalian sebenarnya pengen, yang sebenarnya kalian butuhin tapi nggak terpenuhi, atau kalian mau berkembang ke satu arah gitu misalnya, tapi itu nggak sesuai sama apa yang diajarin di nggak sesuai sama standar yang ditetapin orang yang mau kalian balas budiin ini, karena itu nggak terwujud, makanya itu jadi kayak nimbulin konflik di dalam diri kalian gitu loh. Jadi intinya kalian mau dilihat sebagai orang yang bagus, tapi kalian sebenarnya punya cara kalian sendiri yang mungkin kalian sekarang jadi pada akhirnya lupa gitu, karena kalian terbiasa sama didikan yang by the book ini gitu, jadi sama yang cetakan orang. Jadi kalian harus sesuai sama yang di standar yang ditetapin sama orang tua kalian gitu misalnya. Itu jadi kayak bikin konflik sama apa yang sebenarnya di dalamnya itu kalian mau, karena ada keinginan yang nggak terwujud itu yang pada akhirnya kalian lupain. Keinginan itu juga jadi kayak terluka gitu loh. Jadi kayak apa sih namanya, keinginan yang terluka itu jadi jatuhnya malah jadi kayak nyerang si diri kalian yang kalian tetapin standarnya ini gitu. Nah terus selain itu juga mungkin kalian sebenarnya mau mencoba hal-hal baru yang kalian rasa bisa kayak fulfilling gitu loh untuk diri kalian jadi ngerasa berkembang atau apapun itu. Mungkin kalian banyak yang mau kalian coba, tapi mungkin itu jadi kayak buang-buang waktu, yang jadi kalian anggap buang-buang waktu gitu loh, karena mungkin kalian terlalu sibuk untuk mencapai standar yang ditetapin orang-orang yang mau kalian balas budiin ini. Jadi yang ini tuh jadi kayak nggak jalan. Apapun yang kalian mau coba itu jadi nggak jalan, kalian jadi nggak berkembang ke arah situ. Dan buat melangkah pun kalian takut buang-buang waktu, takut jadi nggak sesuai sama image yang kalian mau bangun itu, kayak gitu intinya. Jadi intinya kayak lebih ke ragu-ragu untuk memulai sesuatu yang nggak sesuai sama yang diharapin di standar ini, sama ada sesuatu yang nggak terwujud itu jatuhnya malah jadi kayak kemarahan,
atau semacam itu, kayak sesuatu keinginan yang nggak terkabul tuh pasti jatuhnya kayak apa ya, jatuhnya jadi kayak lebih banyak emosi negatif, kayak antara takut, marah, atau apa sih namanya, victimized gitu loh, kayak jadi kayak korban gitu. Nah itu yang muncul satu persatu di dalam diri kalian tanpa kalian sadarin. Mungkin kalian ngerasa kayak selama kalian memenuhi standar itu udah cukup buat kalian, padahal sebenarnya di dalam hati kalian tuh ada yang kayak meledak-ledak itu, yang kayak pengen, aduh aku pengen dilihat loh, kayak gitu. Nah terus ini kayak dimana kalian bisa fokus untuk memulai penyembuhan dari trauma-trauma ini. Nah jadi aku mau bilang dulu, penyembuhan ini gak akan instan. Penyembuhan ini selalu butuh waktu dan selalu butuh usaha. Misalnya pun kalian udah memulai satu step dan kalian udah tahu apa yang harus dilakuin dan kalian udah benar-benar lakuin, pasti nanti bakalan muncul satu konflik lain yang harus butuh penyesuaian lagi, butuh kebijaksanaan lebih lagi, kayak gitu loh. Maksudnya masih banyak yang perlu dilaluin. Jadi jangan harap kalau kalian udah ngikutin saran dari reading aku ini, terus kalian bakalan langsung kayak sembuh total gitu, kalian bakalan happy selalu bahagia gitu. Enggak juga, karena hidup ini bakalan selalu yin and yang gitu loh, selalu seimbang. Gimana caranya kita ngambil keseimbangan dari sesuatu yang baik sama sesuatu yang buruk itu, kayak gitu. Nah tapi untuk memulai penyembuhan, jadi intinya penyembuhan ini tuh lebih kayak ke menyeimbangkan respon kalian biar kalian hidupnya lebih enak gitu loh. Menyeimbangkan respon kalian terhadap suatu hal biar nggak terpengaruhi sama trauma-trauma ini lagi, karena gimana pun ini cuman ilusi, kayak gitu. Biar kalian hidupnya lebih enak, tapi bukan sepenuhnya enak, bukan sepenuhnya sembuh, bukan sepenuhnya bahagia, karena kegelapan itu pasti ada, cuman gimana cara kita menyingkapi kegelapan itu, gitu ya. Jadi penyembuhan ini maksudnya adalah belajar gimana cara nyingkapin kegelapan itu. Nah terus kita mulai dari mountain dengan strength, terus kita dapat Milky Way dengan perspektif, sama tree dengan grounding. Nah jadi kita mulai dari si perspektif ini mau bilang kalau kalian tuh harus lebih fokus sama perspektif kalian sendiri gitu loh. Gimana caranya kalian ngebangun perspektif kalian sendiri. Mungkin buat orang lain bagus, mungkin buat orang tua kalian, diri kalian yang kayak gini bagus, tapi kalian lihat dalam-dalam, menurut kalian itu bagus gak sih diri kalian kayak gini? Kalian bangga gak sama diri kalian yang kayak gini dari dalam hati kalian? Jadi jangan bangga karena kalian bikin orang lain bangga, tapi bangga gak di dalam hati kalian? Ini sesuatu yang emang mau kalian capai atau enggak gitu loh. Kalau kita udah terbiasa ditanamin perspektif orang di dalam diri kita, apalagi dari kita masih kecil, aku tahu itu mengakar banget dan udah gak ada tempat buat perspektif kita sendiri itu. Jadi mau nanamin perspektif kita sendiri itu susah. Jadi gimana caranya kita bisa perlahan-lahan ngikis perspektif ini, kayak dilepas apa yang bikin kita gak nyaman, bisa kita list gitu. Bisa kita list misalnya kayak mindset kalian tuh ada apa aja gitu, terus yang bikin kalian gak nyaman tuh bisa pelan-pelan kalian hilangin sampai akhirnya kalian bisa nanamin perspektif kalian sendiri, kalian kenalin diri kalian sendiri yang jadi yang nyaman buat kalian tuh apa, kalian tanamin perspektif baru kalian sendiri, kalian bikin diri kalian nyaman, karena selama ini kan hal baru ya buat kalian selama ini udah nyaman sama perspektif yang orang lain bangun ini untuk kalian. Nah jadi gimana caranya kalian biasain diri kalian sama perspektif kalian ini, kalian sering-sering bersentuhan sama perspektif kalian ini, sering-sering ngebahas itu di otak kalian atau gimana. Tapi jangan sampai bikin kalian overthinking atau gimana ya maksudnya. Cuman mungkin bisa dari afirmasi, dari journaling, kalian tulis apa aja yang kalian yakinin dari dalam diri kalian, bikin kalian nyaman, bikin kalian terbiasa sama si perspektif kalian sendiri ini. Nah terus kalau kalian udah punya perspektif kalian sendiri, kalian udah bisa lihat kayak yang sebenarnya kalian anggap kekuatan di dalam diri kalian tuh apa sih, kekuatan terdalam diri kalian tuh apa sih gitu loh. Kayak apa ya, menurut kalian punya kelebihan apa, sekecil apapun, cuman misalnya kayak cuman bisa kayak jentikin gini terus bunyi gitu, kayak gitu aja tuh coba kalian lebih hargain itu, kalian catat itu, kalian anggap itu benar-benar kekuatan dari diri kalian sendiri, kalian coba banggain itu ya gitu.
kalian coba bikin diri kalian nyaman dengan itu dan tumbuhin rasa bangga itu karena adanya kekuatan-kekuatan kalian itu. Atau kalian juga bisa, misalnya itu sesuatu yang baru buat kalian tapi kalian ngerasa oh ternyata aku bisa juga ya ngelakuin hal ini, dilatih lagi, kalian bersentuhan lagi sama hal-hal itu kayak gitu. Maksudnya kalian gimana caranya kalian bikin terbiasa sama diri kalian yang benar-benar diri kalian aja. Terus grounding, yang ketiga grounding, ini yang tadi aku bilang akarnya mungkin kayak udah mungkin kalau kita udah dari kecil ditanamin satu perspektif gitu, kita bakalan perspektif itu akan ngakar di dalam diri kita gitu, mindset itu akan tertanam di dalam pikiran kita jauh banget gitu. Nah tapi gimana caranya kita juga akar yang kalian rasa itu udah nggak baik lagi buat tanah kalian, akar yang kalian rasa udah nggak bikin pertumbuhan si pohon yang kalian rasa hasilnya ini udah nggak bisa kalian nikmati lagi, kalian coba pelan-pelan cabut gitu loh. Jadi mulai dari titik paling gampang aja gitu, mulai dari hal paling gampang kayak misalnya kalian tebang dulu pohonnya atau kayak cabut dulu satu ranting kayak gitu. Maksudnya hal-hal terkecil aja tuh lama-lama kalau kalian lakuin terus-menerus itu akan jadi satu yang hal besar gitu, sampai akarnya ini bakalan kalian cabut satu-satu juga gitu. Jadi nggak usah langsung ngilangin semua mindset itu sekaligus, karena itu nggak bisa dilakuin juga. Kita bakalan cuman jadi kayak tertekan doang kalau misalnya kita coba ngelakuin hal itu. Cuman kalian coba pelan-pelan apa yang bikin kalian nggak nyaman dari kebiasaan kalian setiap hari atau apapun itu yang bikin kalian nggak nyaman, kalian stop lakuin itu, kalian isi sama sesuatu yang baru yang lebih mensuarakan diri kalian gitu. Terus lanjutannya ada dari Oracle Card Spirit Animal, kita dapat Dragonfly Spirit, Truth Transcends Illusion, nggak kelihatan. Terus ada White Raven Spirit, Trust in the Magic. Sama Nightingale Spirit, Love is All Around. Nah, jadi ini juga warnanya hijau-hijau sama kayak yang pile sebelumnya. Jadi mungkin heart chakra kan warnanya hijau ya. Mungkin itu bisa kalian gali lebih dalam lagi soal heart chakra, gimana caranya kalian bersentuhan sama heart chakra kalian, gimana caranya kalian terbiasa sama energi heart chakra kalian, nyembuhin heart chakra kalian. Kayak gitu tuh mungkin kalian bisa googling lebih jauh lagi, bisa digali lebih dalam lagi soal meditasinya atau apapun itu, gimana caranya nyembuhin heart chakra ini gitu. Nah, jadi dari si spirit animal ini, pertama dari si mulai dari mana ya? Nah, jadi intinya adalah nih, oke, kita mulai dari dragonfly ini. Apapun yang ditanamin sama orang lain itu di dalam diri kita, pikiran apapun itu, semua pikiran yang masuk ke dalam diri kita itu cuman ilusi. Ini mungkin hal baru buat kalian, tapi apapun yang ada di pikiran kita, apapun yang kita pegang di dalam pikiran kita, mindset yang kita tanamin, itu semua tuh cuman ilusi. Itu semua dibikin sama orang. Bentar ya. Itu semua tuh dibikin sama orang. Ya. Intinya adalah itu semua dibikin sama orang untuk mungkin memenuhi apa yang nggak bisa orang itu penuhi sendiri. Jadi dia harus cari dari orang lain kayak gitu. Nah, itu coba kalian gali lebih dalam, mana mindset yang menurut kalian ilusi, mana yang semuanya mungkin ilusi, tapi mungkin kalian coba lihat mana yang resonate sama diri kalian, mana yang pokoknya kalian lihat di balik ilusi itu sebenarnya ada kebenaran apa sih. Nanti kalau kalian udah bisa pahami lebih dalam lagi, kalian pahami orang tua kalian pahami kenapa orang tua kalian atau guidance ya apapun itu, pokoknya atau wali kalian atau siapapun itu yang menanamkan pola pikiran itu di dalam diri kalian, kalian pahami lebih dalam kenapa pola pikiran itu bisa ada di dalam diri orang tua kalian itu kayak gitu. Nanti kalian bisa lihat lebih dalam lagi, kalian bisa lihat ini sesuai nggak sama diri kalian. Maksudnya kalian misalnya kalian udah nemu nih ternyata itu berasal dari satu traumanya orang tua kalian. Nah, kalian resonate nggak sama traumanya ini gitu, kayak gitu loh. Jadi kalian bisa lebih objektif lagi, nggak
nggak cuman by the book. Balik lagi, nggak cuman kayak didiktein terus nurut gitu. Jadi kalian bisa lebih kritis sama diri kalian, sama prinsip yang kalian pegang, sama mindset kalian, sama orang-orang yang kalian hadapin ini, kayak gitu. Nah terus ini White Raven Spirit, mungkin kalian berbeda sama apa yang diharapin. Kayak si burung gagak itu biasanya tuh warnanya hitam, tapi dia warnanya putih. Mungkin kalian berbeda, tapi kalau misalnya kalian udah bisa ngelihat dari perspektif kalian sendiri, udah bisa yakin sama kekuatan kalian nggak akan takut lagi sama perbedaan ini nggak akan kalian umpetin lagi, tapi itu bakalan bersinar gitu loh, akan kalian nyanyiin ke dunia ini, musik kalian sendiri, suara kalian sendiri. Jadi bukan sebagai jiplakan orang tua kalian, tapi sebagai diri kalian, sebagai satu jiwa sendiri, kayak gitu intinya. Ya pokoknya intinya adalah tanamin perspektif baru di dalam diri kalian, kalau kalian itu juga valid untuk dikembangin, dan kalian adalah satu pribadi sendiri gitu. Nah terus terakhir ini ada kayak pesan dari inner child kalian, jadi mungkin ada yang mau disampaikan. Kita dapat pertama The Chariot, terus Six of Swords, Ace of Cups, sama Eight of Cups. Nah jadi sama intinya inner child kalian itu mau bilang, pilihan itu selalu ada, antara kita ngecewain diri sendiri atau kita ngecewain orang-orang yang berharap lebih sama diri kita. Terserah mau apa yang kita ambil, tapi misalnya pun kita ngorbanin diri kita sendiri, kita kabur sama diri kita sendiri, pada akhirnya itu akan tetap ada gitu loh. Jadi itu nggak akan pernah hilang, diri rasa kita yang kecewa itu nggak akan pernah hilang, itu nggak akan pernah sembuh. Pada akhirnya hidup kita jalanin buat orang-orang lain, dan terus apa gitu loh, maksudnya kayak siapa yang ngejalanin hidup buat diri kalian gitu? Apa kalau misalnya kalian udah tahu perasaannya kayak gini, apa nanti kalian mau terusin ke anak kalian juga, atau gimana orang-orang lain kayak gitu? Nah jadi lebih baik kalian kayak in touch sama diri kalian sendiri dulu, kalian lihat diri kalian sendiri dulu. Misalnya nanti pun kalian nggak suka sama diri kalian sendiri, kalian bisa balik lagi ke apa yang udah diajarin sama orang tua kalian atau sama siapapun itu. Pokoknya intinya apapun yang kalian resonate, apapun yang kalian rasa nyaman untuk dijalanin, itu kalian jalanin. Apa yang kalian rasa udah gak nyaman untuk kalian jalanin, itu berarti emang bukan buat kalian lagi gitu loh. Mungkin untuk sebagian dari diri kalian di masa lalu kalian itu masih bisa dijalanin, tapi mungkin diri kalian yang sekarang ini mau sesuatu yang lain, mau benar-benar didengar gitu loh, mau benar-benar dihargain, mau benar-benar dilihat, kayak gitu intinya. Ya gitu intinya. Udah segitu aja yang mau aku omongin di sini. Makasih banget yang udah masih dengerin sampai sekarang. Kalau misalnya kalian suka bisa di like videonya, subscribe channel aku, di share ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan terbantu sama konten-konten kayak gini. Terus atau kalau kalian mau sharing atau apapun itu, sharing pengalaman kalian, trauma kalian, gimana cara kalian nyembuhinnya, apapun itu yang bisa membantu kalian atau membantu orang-orang lain, bisa di-share di comment section, bakalan selalu diterima dengan senang hati. Terus good luck selalu, jangan lupa penyembuhan ini butuh proses, nggak akan bisa langsung benar-benar sembuh. Intinya kita cuma membiasakan diri gimana caranya kita hidup nyaman di tengah-tengah terang dan gelap gitu ya. Oke, good luck selalu, see you in the next reading. Dadah, makasih banget semuanya. Halo Pak 4. Jadi untuk reading kali ini nggak pakai disclaimer atau apa, kita langsung mulai aja ya ke reading trauma healing kalian. Jadi dari kartu yang kalian pilih ini, pertama kita bisa ngeliat kayak di arah mana sih trauma kalian, luka-luka masa kecil kalian, atau akarnya itu dari mana, atau traumanya ini berupa apa, kayak gitu ya. Jadi kita dapat, oh ya sebelum mulai, biasa tuh aku nggak baca oracle card yang reverse gitu, tapi untuk yang kali ini aku bakalan lihat reverse-nya untuk ngelihat efeknya lebih dalam gitu ya. Kita dapat breathe reverse,
Ya, fokus. Terus kita dapat here and now, reverse juga. Sama terakhir kita dapat no place like home, reverse. Nggak kelihatan ya? Nah ya, gitu. Nah, intinya adalah yang aku rasain, mungkin dulu kita terbiasa sama mindset selalu ada yang lebih lagi yang bisa kita capai lagi, atau di dalam jangka waktu segini sebenarnya kita bisa mencapai lebih jauh lagi kayak gitu. Nah, oh ya, by the way, ini warnanya kayak ini throat chakra, ini heart chakra, ini third eye chakra. Jadi mungkin kalian bisa googling lebih jauh lagi, mungkin ini bisa jadi clue gimana cara kalian lebih menyembuhkan trauma-trauma ini gitu ya. Nah, jadi intinya yang aku rasain adalah kalian tuh lebih banyak kayak ngerasa sebenarnya bisa lagi nih yang bisa kalian capai. Jadi kalian orientasi kalian tuh lebih ke masa depan gitu loh. Ya, intinya itu. Pokoknya intinya kalian jadi kayak nggak pernah puas sama apa yang udah kalian capai, karena kalian ngerasa potensi kalian tuh sebenarnya bisa dipakai untuk lebih lagi, untuk mencapai lebih lagi, sampai kalian tuh akhirnya nggak ngerasa nyaman sama diri kalian sendiri. Mungkin ini tertanam karena bisa jadi orang tua kalian atau guru kalian atau teman-teman kalian sekitar kalian, pokoknya lingkungan sekitar kalian yang mendidik kalian dengan mindset ini. Mungkin sebenarnya bisa juga mereka tuh bermaksud memotivasi kalian untuk bisa maju lebih lagi, tapi yang tertanam di dalam diri kalian adalah kalian jadi kayak nggak menghargai saat ini, jadi lebih sulit untuk menghargai apa yang udah kalian capai selama ini, apa yang udah kalian usahain. Kayak finish line-nya tuh nggak ada gitu loh buat kalian, ngerti nggak sih? Jadi kalau misalnya kita lomba, kita tahu finish line-nya di sini. Kalau kita udah sampai finish line, kita bakalan seneng banget gitu kan, bakalan kayak udah selesaiin lombanya. Nah, tapi kalian tuh nggak, misalnya kalian udah sampai ke satu finish line, kalian tetapin finish line lagi sampai kalian tuh nggak menikmati finish line yang kalian nggak menikmati finish line yang kalian lagi laluin sekarang. Nggak ada tempat untuk kalian ngerasa nyaman kayak gitu. Itu yang tertanam di dalam diri kalian. Nah, terus ini dari tarot ini kita bakalan lihat kayak efeknya ke kehidupan kita sekarang, ke kehidupan kita di masa dewasa ini atau masa puber atau dimanapun, dewasa muda atau dimanapun kalian berada sekarang. Aku nggak tahu umur kalian berapa aja, tapi intinya gitu efeknya ke kehidupan kita sekarang. Kita dapat Four of Cups reverse, dapat The Sun reverse, King of Cups reverse, Hierophant, sama Five of Cups upright. Ya. Nah, jadi dari Five of Cups, jadi inti utama dari sini adalah Five of Cups. Kalau menurut aku nggak tahu kenapa rasanya benar-benar tertarik sama Five of Cups sama Four of Cups reverse ini. Jadi energinya tuh kalian tuh lebih kayak, sebenarnya kalian tuh banyak banget yang perlu kalian syukurin. Kayak di Five of Cups ini, dia tuh punya dua cups ini yang masih bisa disyukurin, tapi dia lebih fokus ke 3 gelas yang tumpah ini kayak gitu. Nah, itu energi kalian sekarang. Kayak si ini juga, dia kayak lagi pengen sesuatu, kayak lagi ngeharapin sesuatu, tapi kalau misalnya dikasih 1 gelas ini, dia kayak nggak tertarik gitu. Nah, kayak gitu. Maksudnya yang terbawa sampai sekarang adalah mungkin sebenarnya banyak di dalam hidup kalian yang bisa kalian syukurin, momen-momen saat ini, apapun yang udah kalian capai, apapun yang udah kalian usahain, sebenarnya mungkin udah cukup hebat kalau misalnya kalian bisa ngubah perspektif kalian. Tapi kalian tuh lebih saat ini kalian tuh lebih kayak ngelihat kayak ini masih bisa lebih lagi nih, harusnya kalau misalnya tadi aku kayak gini, hasilnya bisa lebih lagi kayak gitu. Maksudnya mungkin lebih banyak penyesalan gitu, kayak harusnya bisa lebih lagi, sampai kesuksesan yang ada sekarang itu nggak kalian nikmatin. Kehangatan momen sekarang, kayak keberhasilan kalian yang sekarang itu jadi kalian nggak bisa nikmatin lagi. Kayak ini nih, here and now, present time kalian tuh jadi kayak
kurang maknanya gitu untuk kalian, karena kalian memilih untuk fokus ke yang belum kalian capai ini, memilih untuk fokus ke kemana kalian, apa yang kalian tuju, apa yang kalian mau capai lagi gitu. Jadi Hierophant ini nandain kalau mungkin kalian bener-bener Hierophant ini tuh lebih kayak tokoh agama gitu loh, tokoh agama, tokoh pemuka, di mana orang-orang tuh tunduk sama dia, orang-orang ikut apa yang diajarin kayak gitu loh. Jadi sama kalian, hubungan hubungan umat beragama sama si Hierophant ini sama kayak hubungan kalian sama diri kalian yang kalian targetin ini. Jadi kalian kayak mengagung-agungkan lebih energinya lebih kayak mengagung-agungkan diri kalian yang kalian tujuin ini, sampai yang worth-nya diri kalian yang sekarang ini tuh kalian jadi kayak nggak lihat gitu, intinya itu. Dan itu resultnya juga jadi kalian nggak in touch sama emosi kalian nggak ngelihat perasaan kalian itu nggak ada di saat ini gitu loh. Jadi perasaan kalian tuh lebih kayak terburu-buru, lebih kayak tertuntut untuk terus ngikutin apa yang kalian tetapin untuk diri kalian sendiri kayak gitu. Nah terus berikutnya ini ada hal-hal yang bisa kalian fokusin untuk memulai penyembuhan dari trauma-trauma ini. Nah jadi perlu aku ingetin juga, penyembuhan yang dimaksud di sini tuh bukan kayak kalian ikutin apa yang aku omongin di reading ini, terus habis itu kalian bisa hidup bahagia sepenuhnya. Enggak gitu juga. Healing yang dimaksud di sini adalah, jadi kayak gini. Misalnya kita udah ngikutin satu tahap untuk sembuh, kita udah tahu di mana trauma kita, gimana cara kita nyembuhin itu, kita ngelakuin step itu untuk nyembuhin itu, sampai akhirnya kita nemu satu titik di mana kita kayak, oh ini perkembangan nih. Nah tapi pada titik lain tuh pasti konflik tuh bakalan muncul lagi gitu. Nah yang dimaksud penyembuhan adalah itu gimana kalian menyesuaikan diri kalian sama si konflik ini, biar respon kalian itu nggak sama kayak respon kalian waktu kalian dibawa rasa takut ini, dibawa rasa trauma ini, kayak gitu. Jadi gimana pun dunia ini bakalan tetap yin and yang, nggak mungkin semuanya yin, nggak mungkin semuanya cahaya, pasti ada kegelapan. Tapi gimana caranya kita bikin kegelapan itu jadi rumah untuk kita, kayak gitu. Gimana caranya kita bakalan tetap nyaman ada di kegelapan itu yang namanya penyembuhan. Dan itu pun juga butuh proses, butuh waktu lama banget, dan bener-bener harus yang kalian disiplin banget, harus bener-bener yakin banget sama kemampuan kalian kayak gitu. Nah oke, jadi untuk gimana langkah pertamanya, kita mulai dari kartu-kartu ini, kemana kalian harus fokus. Yang pertama, love dengan compassion. Terus Milky Way dengan perspektif. Sama Dawn dengan new beginning. Nah jadi dari perspektif ini, kalian kayak coba lihat diri kalian sendiri itu. Aku tahu ini bakalan susah banget, karena kalau misalnya kita udah ditanamin sama satu mindset, kita udah ditanamin sama satu perspektif, kita bakalan bakalan terpaku sama ajaran itu gitu loh. Maksudnya si ajaran itu akan tertanam mengakar di dalam pikiran kita gitu. Gimana caranya kita berproses, gimana mekanisme kita dalam kehidupan sehari-hari itu bakalan terpengaruh sama si perspektif yang ditanamin waktu kita masih kecil itu. Karena itu kan waktunya dimana kita baru belajar ya, baru mulai belajar dari nggak tahu apa-apa. Jadi kita masih belum tahu mana yang benar, mana yang salah, dan apapun itu kita terima aja, kita tanam di dalam otak kita gitu loh. Nah untuk ngubah perspektif ini itu nggak akan gampang. Maksudnya mengikis pelan-pelan perspektif apa yang udah ada di dalam pikiran kita selama ini itu benar-benar bukan hal yang gampang gitu loh. Cuman itu bisa dilakuin, kita bisa switch perspektif kita ke dari yang kita tadinya berfokus sama masa depan, terus kita sekarang jadi kayak lebih lihat apa yang ada buat kita saat ini, hal-hal baru kayak misalnya kita sesimpel kayak misalnya di kartu ini ngeliatin sunrise, misalnya matahari terbit, kita benar-benar nikmatin, kita benar-benar rasain kehangatannya saat ini. Itu bisa dimulai dengan meditasi namanya mindfulness. Coba kalian googling lebih banyak lagi soal mindfulness. Jadi itu intinya adalah gimana caranya kita
benar-benar present di kehidupan kita saat ini, di waktu kita saat ini. Soalnya gimana pun masa depan sama masa lalu itu kan pasti ilusi ya. Itu buat kehidupan kita yang sekarang itu cuma ada di pikiran kita. Nah, yang ada di depan kita sekarang yaitu apa yang kita punya sekarang, apa yang bisa kita sentuh sekarang, kayak gitu. Jadi misalnya kalian mau fokus ke masa depan, berarti kalian fokus sama ilusi dibandingin fokus sama apa yang kenyataan di depan kalian gitu loh. Jadi kalian terperangkap sama ilusi-ilusi itu. Jadi gimana cara kalian switch perspektif kalian dari masa lalu, masa depan itu ke masa yang sekarang. Anggap yang sekarang ini sesuatu yang layak untuk kalian untuk kalian hargain, untuk kalian untuk kalian nikmatin sebaik-baiknya, dan kalian benar-benar rasain itu dari dalam hati kalian gitu loh. Maksudnya benar-benar kalian rasain momen ini, kalian rasain di momen ini perasaan kalian itu kayak gimana, kalian izinin diri kalian buat ngerasa itu, kalian izinin diri kalian buat ngerasa puas untuk apapun yang udah kalian laluin, kayak gitu intinya. Langkah apa yang harus difokusin dalam penyembuhan gitu. Nah, terus ini lanjutannya kita dapat koala spirit has a plan. Jadi ini lebih kayak apa yang harus dilakuin ya gitu ya. Kalau tadi kan kayak dimana kita harus fokus, kali ini apa yang harus kita lakuin. Sebenarnya intinya sama sih, kayak lanjutannya aja. Turkey spirit give it gratitude and grace, sama lion spirit be generous to spirit. Nah, jadi intinya dari 3 hewan ini, kita mulai dari mana ya? Oke, kita mulai dari koala. Kita tahu koala itu hewan yang benar-benar kayak inner peace, yang damai gitu, ya kan? Nah, jadi intinya adalah kalian gimana caranya kalian jadi kayak si koala ini. Koala kan benar-benar yang kayak nikmatin hidup saat ini, dia nggak mikirin ke depannya dia bakalan gimana. Dia tahu dunia ini, alam semesta ini punya rencana untuk kita. Jadi kita nggak harus yang benar-benar terpaku apa yang harus kita capai di masa depan, karena pada akhirnya kita akan sampai ke situ juga dengan sikap tenang ini. Dan itu pun akan lebih enak buat dilewatin daripada kita panik, daripada kita sibuk nyibukin diri kita sendiri sama untuk berusaha gimana caranya bikin yang di depan itu lebih baik lagi. Kita ikutin aja arusnya kemana, kita lihat keadaannya gimana untuk kita. Sebentar ya. Oke, lanjut. Intinya adalah kita tahu kita udah berusaha yang kita bisa, kita udah berusaha semampu kita udah ngelakuin apa yang kita yakin benar untuk dilakuin saat ini, dan kita udah ngehargain apa yang udah kita lakuin itu udah cukup. Selanjutnya biarin alam semesta yang mengatur. Jadi untuk pikiran-pikiran menyesal atau apapun itu udah gak ada gunanya lagi gitu loh, karena apapun itu udah diatur, tinggal gimana kita ngejalaninnya aja. Kalau kita ngejalaninnya dengan rasa anxious, itu pada akhirnya kita sendiri yang rugi, kita nggak nikmatin apapun yang ada di kehidupan kita saat ini. Tapi kalau kita ngejalaninnya dengan santai kayak si koala ini, percaya aja sama apa yang alam semesta punya untuk kita, itu akan lebih enak dijalaninnya gitu loh. Pada akhirnya setiap momen tuh berarti sesuatu untuk kita, akhirnya banyak yang bisa kita dapetin dari dunia ini kayak gitu. Nah, terus kalau soal si turkey sama, nah gini deh, mulai dari sini dulu. Si turkey spirit ini, kalkun itu kan punya banyak daging ya, maksudnya dagingnya tuh lebih melimpah dibandingin unggas-unggas lainnya kayak misalnya ayam, bebek, atau apapun itu. Jadi dia tuh punya daging yang melimpah. Kalian coba lihat itu di dalam diri kalian, lihat apa yang udah kalian capai. Siapa tahu kalian juga udah penuh sama kelimpahan itu, kalian udah penuh sama abundance. Mungkin kalian bisa nikmatin itu, bisa share itu ke orang-orang yang ada di dekat kalian, orang-orang yang kalian sayang. Mungkin itu akan bisa lebih ngebantu kalian untuk lebih menghargai apa yang kalian punya itu dibanding apa yang belum kalian punya, dibanding apa yang belum kalian capai. Kayak si turkey ini kan dipakai biasanya untuk Thanksgiving ya. Untuk Thanksgiving kalau di negara-negara luar itu biasa mereka dipakai untuk berbagi, untuk kayak acara berbagi, kumpul-kumpul, nikmatin momen bersama. Cobalah kalian untuk melakukan itu juga sama orang-orang di sekitar kalian, berbagi kesuksesan kalian, berbagi apa yang kalian punya, baik itu spiritual maupun material. Apapun itu, kalau misalnya kalian udah merasakan yang namanya berbagi dan kalian berbaginya itu dengan tulus, kelimpahan itu akan kalian
rasain gitu loh. Maksudnya akan benar-benar kalian rasain, dan rasa nikmat itu akan datang sendiri gitu loh. Gitu. Pokoknya intinya menikmati setiap momen dan berbagi setiap momen sama orang-orang yang kalian sayang atau hal-hal yang berarti untuk kalian gitu. Terus soal lion spirit ini juga, lion. Jadi si lion itu kan simbolnya Leo ya. Energinya tuh lebih kayak yang generous, kayak pemimpin yang siap memberikan apapun, memberikan kehangatan apapun itu gitu loh. Jadi kalian coba rasain itu di dalam diri kalian sendiri. Coba kalian kasih rasa itu buat diri kalian sendiri. Coba kalian seenggaknya biasain aja diri kalian untuk ngerasain kalau kalian nih udah mencapai titik yang hebat banget gitu loh. Kalian udah mencapai kayak kalian raja dari kehidupan kalian sendiri. Kalian udah punya kehidupan kalian sendiri. Kayak gitu tuh kalian rasain, bener-bener rasain di dalam diri kalian sendiri. Kalian biasain perasaan itu. Sebentar ya. Nah, oke, lanjut lagi sampai di mana tadi kita? Ya, intinya ya itu tadi. Oke, kita langsung lanjut aja ke yang berikutnya. Ini ada pesan dari inner child kalian. Jadi sisa-sisa dari masa kecil kalian, energi dari masa kecil kalian, dari diri kalian waktu kalian masih kecil itu yang mungkin mau didengar oleh kalian sekarang. Jadi kita dapat Four of Cups, dapat Six of Cups, dapat Six of Wands, sama Nine of Cups. Nah, jadi inner child kalian itu mau kalian tahu kalau kalian tuh udah hebat banget, kalian tuh udah melalui banyak banget hal, kalian udah ngelaluin udah banyak banget momen yang kalian alamin, udah banyak banget kesuksesan, kemenangan yang kalian alamin, yang udah kalian capai. Dan mereka tuh mau, inner child kalian itu mau kalian lebih menghargai itu gitu loh. Kalian gini, jadi dengan kalian orientasinya ke future itu, ke masa depan itu, kalian tuh udah kehilangan banyak banget momen yang sebenarnya bisa kalian nikmatin. Dan itu sebenarnya bukan salah kalian, karena gimana pun kalau kita masih kecil ya apa yang kita diajarin ya itu yang kita terima gitu kan. Itu hal yang sangat wajar, itu bukan kesalahan kalian, tapi kalian masih ada waktu untuk memperbaiki itu semua. Inner child kalian mau kalian lebih walaupun kita nggak akan pernah komplit, kita nggak akan pernah sempurna, hidup kita pasti ada yang bisa di upgrade lagi, pasti ada yang bisa dikembangin lagi. Inner child kalian mau tuh kalian lebih ngehargain apapun yang ada di dalam diri kalian saat ini, apapun yang udah kalian capai, apapun yang kalian udah menjadi sampai saat ini. Menghargai setiap momen-momen itu sama orang-orang yang kalian sayang, sama diri kalian sendiri. Coba disayangin diri kalian sendiri kayak gitu. Pokoknya intinya lebih menghargai apa yang udah ada saat ini, dan itu juga udah cukup untuk inner child kalian saat ini. Gitu. Sip, selesai sampai sini yang bisa aku sampaikan. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir banget. Makasih banget sumpah. Dan kalau misalnya kalian emang suka dan ngerasa terbantu, bisa di like videonya, di subscribe channel aku, share ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa butuh atau kalian rasa bakalan terbantu sama konten-konten kayak gini. Terus kalau kalian mau sharing soal luka masa lalu kalian, soal gimana perasaan kalian saat ini, soal trauma-trauma masa lalu ini, atau efeknya ke kalian gimana cara kalian healing, kalian bisa share di komen. Apapun itu, pendapat kalian akan selalu dihargai. Pendapat kalian akan selalu valid dan akan selalu dihargai. Pengalaman kalian akan selalu valid. Gitu ya. Jadi good luck terus, jangan lupa kalau penyembuhan ini butuh waktu dan butuh proses. Jadi jangan berharap sama yang instan selalu, tapi kalian akan selalu bisa ngelaluin apapun itu aku yakin. Oke, good luck selalu. Makasih banget udah dengerin sampai sekarang. See you in the next reading.